Ini Mas, Mbak Viro juga boleh loh ini yang menjawab. Kadang kita itu kewalahan menanggapi pertanyaan-pertanyaan netizen. Kalau saya tanya itu berarti memang ada netizen yang tanya, Mas, dan harus saya jawab gitu ya. Mereka itu nanya bagaimana caranya mendaftar secara online. Nah ini kan saya nggak bisa menjawab juga. Nanti saya tanyakan, kebetulan ini podcast, saya tanyakan di sini ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, alhamdulillah, marilah senantiasa kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena limpahan rahmatnya semata pada Jumat yang berkah ini, kita masih bisa bersama dalam keadaan sehat walafiat. Dalam acara yang sama tentunya, On Mix Studio Kemenak Tuban. Bersama saya, Laidia Mariati, Pranata Humas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban. Pemirsa On Mic Kemenak Tuban yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan mengusung tema tentang teknis pembahasan administrasi haji. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa selalu menarik untuk diperbincangkan begitu ya. Tapi kali ini kita tidak akan membahas tentang kebijakan haji, tapi kita akan berbicara mengenai teknis administrasi haji. Di sini saya tidak sendiri, ditemani dua orang maestro di seksi haji. Beliau adalah Mbak Halimatul Maufiroh SAG dan Mas Ansori SPD begitu ya. Mbak Firoh ini saya manggilnya Mbak aja ya, biar lebih friendly begitu. Mbak Firoh ini adalah penyusun laporan pengendali BPS BPIH gitu ya. Sedangkan Mas Ansori adalah analis haji. Apa kabar Mbak Mas? Alhamdulillah baik. Sehat. Tetap bertekad bulat atau sudah bertekad langsing ini? Kami ingin mengenal lebih dekat teman-teman yang ada di seksi haji begitu. Mungkin bisa dijelaskan nama dan pembagian tugasnya begitu. Monggo, siapa dulu ini? Pak Ansori saja sebagai PLT. Oh iya, Pak Ansori juga sebagai PLT ya saat ini karena kasih haji masih kosong, jadi sementara PLT-nya Pak Ansori. Silakan Pak Ansori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berikut ini kami sampaikan daftar pegawai yang ada di seksi haji PHU, Penyelenggara Haji Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban. Alhamdulillah jumlah pegawainya sudah lumayan cukup banyak ya. Ada sekitar 5 orang yang PNS, ASN, kemudian ada 2 masih PTT, PPN, PM gitu. Berarti 7 ya Mas ya? Jadi ada 7. Yang pertama biar kenal gitu. Oh iya dong, tak kenal maka tak sayang. Barangkali ada yang mau mampir biar lebih kenal. Ada kopinya nggak Mas kalau mampir gitu? Ada kopi, ada ya, Masya Allah. Susu juga ada. Siap. Air putih juga ada, yang dingin juga ada. Haji gitu loh, moga Mas. Yang pertama saya sendiri, Mbak Idang ya. Saya sendiri, Ansori biasanya orang-orang memanggil gitu. Mas Aan. Bukan, Ansori saja atau Pak Sori juga. Pak Sori. Kalau mungkin pengen lebih akrab lagi biar bisa dipanggil Pak Mo. Oh, Masya Allah. Ya seperti pejabat-pejabat yang lama. Oh, terlalu apa Mbak? Terlalu nyungkani kalau Pak Mo ya. Enggak, Mas Sori saja kan. Mas Sori Mas Sori juga bisa. Saya kebetulan di seksi haji ini memegang dipanya di sana. Dipa dan sekaligus untuk pendaftaran, pembatalan dan lain-lain saya juga ikut membantu. Dan yang kedua ada Bu Halimatul Maufiroh SPDI, beliaunya yang ada di SAG karena sudah tua berarti ya. Iya betul. Beliau senior saya. Jadi sudah tidak belum SPDI masih SAG. Betul. Beliau ini sebagai pengelolanya dana PKUH gitu. Dan juga pekerjaan lain juga ikut membantu. Serabutan gitu ya. Serabutan.
karena biar ada tambahan yang lain. Biar nggak terlalu nganggur gitu. Kemudian yang ketiga ada Pak Kusma, Kusma SH. Pak Kusma SH ini Kusma itu kalau zaman dulu kelas loh Pak. oh kelas ya. Kusma A enggak gitu nggak sih Mbak? Kita kalau kuliah dulu kan Kusma A, Iya. Kusma B gitu. Pak Kusma. Lanjut. Mungkin Pak Kusmanya ini juga yang punya rumah sakit. Masih Dokter saudara. Kusma. Iya. Lanjut. Pak Kusmanya ini sebagai penyusun kelengkapan haji pada seksi PHU. Beliau sehari-harinya yang sering itu menangani terkait dengan pelimpahan haji. Jadi yang sering itu. Cuman untuk membantu yang lain juga tetap sama di seksi itu semuanya ikut membantu. Cuma utamanya dia bagian pelimpahan haji. oke. Kemudian ada Mas Kamal, Kamaluddin Sirot. Kamaluddin Sirot, cuma Ini terkenalnya namanya itu juga bikin redek ini Mas. Mas Kamal. oke. Mas Kamal. Followernya banyak itu. Masya Allah. Mas Kamaluddin Sirot. Sirot, Sirot, iya Tapi betul. nggak usah diparingi tol Mas. Mas Kamaluddin Sirot ini sehari-harinya berdampingan dengan saya, jadi partner saya di ruangan. Masya Allah, satu-satunya pemandangan itu ya. Satu-satunya pemandangan. Sehari-harinya Mas Udin ini apa? Kegiatannya melakukan pendaftaran dan pembatalan haji. Pendaftaran ya, Ya, pendaftaran. pendaftaran sama pembatalan haji. Itu Mas Udin, kemudian ada Bu Alhamdulillah. Yahrotul Fadilah. Oke. Ini yang punya butik di Jogja. Butik Fadilah. Masya Allah. Ini Fadilah Supari bukan sih Menteri Kesehatan. Lanjut. Bu Fadil ini menangani penyusunan JFU-nya penyusunan bahan pendaftaran dan pembatalan haji hampir sama dengan Mas Kamal tadi. Kamal ya. Mas Kamal juga ikut membantu Pak Kusma juga pelimpahan. Jadi kalau Pak Kusma lagi Dia serabutan sibuk, juga ya. serabutan juga. Jadi ya kebetulan yang di haji ini semuanya kok alhamdulillah kompak semuanya. Jadi Alhamdulillah. meskipun dijak serabutan kerja Pada mau gitu ya. padahal mau semuanya karena Alhamdulillah. kompak gitu. Kalau nggak mau nggak digaji Mas. Tetap digaji Bu. Karena gajinya itu sudah otomatis itu. Karena mereka ASN. Lanjut. Oke, kemudian ada lagi Mbak Sukma, oke. Heeh. Mbak Sukma ini PPNPM yang ada di seksi haji. Di sana jika membantu teman-teman kebutuhannya apa saja siap membantu semuanya. Iya. Kemudian ada satu lagi Mas Isomuddin. Mas Isom. Atau Mas Isom ini kegiatan yang dilakukan di PHU bersih-bersih, keamanan dan juga membantu kegiatan yang dibutuhkan di seksi PHU. Jadi ada 5 ASN dan 2 PTT. Luar biasa. Semoga lancar-lancar ya pekerjaan di haji. Karena kita ketahui kalau haji lagi punya gawe nih, kayaknya nggak tidur 24 jam, kayaknya kerjanya 27 jam sehari itu. Apa Mbak? Istilah Jawanya nih botangi begitu ya. Baik Mas Ansori, Mbak Vero, kita ingin tahu dulu nih, berapa lama sih daftar tunggu di Kabupaten Tuban untuk jemaah haji ini? Untuk di Kabupaten Tuban saya ada Ya, nanti untuk di lingkup Jawa Timur beliau. Ya, ini. Oleh-oleh. Monggo. Untuk di Kabupaten Tuban, Kabupaten Tuban ini kan kuotanya itu kuota provinsi gitu, bukan kabupaten. Jadi di Indonesia itu ada beberapa kuota provinsi, ada yang juga pakai kuota kabupaten. Nah, kebetulan untuk di Jawa Timur ini kuotanya itu se-Jawa Timur sama semuanya, 35 tahun. Jawa Timur ya. Jawa Timur 35 tahun. Terus apakah di provinsi lain sama Mas waktunya? Di provinsi lain beda-beda Mbak Ida. Beda-beda ya? Di yang paling lama itu antriannya 38 tahun. Di mana itu? Itu di Kalimantan, Kalimantan Loh, Selatan. justru Kalimantan ya, bukan di Jawa ya? Oh. Terus yang paling cepat 38, baru tahu nih loh saya. iya, Kalimantan ya. Kalimantan. Heeh. Kalimantan Selatan itu 38 tahun.
Kemudian Sulawesi Selatan itu Umurnya Bu Fira 37 berapa? tahun. 25. Lanjut Mas. Jadi kadang kita itu ada orang tanya itu berapa Pak antriannya? Kita tanya dulu. Boten, kita tanya dulu. Jangan mati dijawab dulu. Karena pasti kalau kita kasih tahu jawabannya 35 tahun mereka tertawa. Oh gitu ya, kok dulu tenang ngono. Berangkatnya terus kapan? Ya Allah. Saya ngamputi toh orang. Ya Allah. What is ngamputi? Yang kedua tadi di mana Mas? Yang kedua tadi Sulawesi Selatan itu 37 Berapa? tahun. 37 Sulsel ya. Oke. Ya Allah. Lalu Jawa Timur, kemudian Jawa yang paling terakhir mawon nggih. Jawa Timur nomor berapa? Jawa Timur itu 34 tahun, ini nomor 5. Sama dengan Aceh. Kemudian Jawa Tengah itu masih 32 tahun. Terus yang paling sedikit antriannya ini ada di Maluku. 15 tahun. Berarti kalau mau daftar Ya bisa di bisa ke Pindah Maluku gitu. Terus pindah itu berarti ya KTP-nya ya Mas, bukan sekedar daftar ya. Pindah domisili. Pindah domisili ya. Betul. Setelah itu pindah lagi bisa nggak? Kayaknya nggak bisa, cuman ya, Maluku. Oke. agak rumit. Oke. Kemudian saya tadi ada istilah pindah domisili. Mbak Firoh, monggo dijelaskan Mbak Firoh. Maksudnya apa ini pindah domisili? Untuk pendaftaran haji kan harus di kabupatennya masing-masing. Kabupaten sesuai KTP ngenten Iya, sesuai KTP masing-masing. Kalau memang mau mencari daftar tunggu yang paling sedikit seperti tadi disampaikan Pak Ansori di Maluku, berarti kita kan harus pindah. Pindahnya itu apa? Semua Mendekati pelaksanaan haji atau bagaimana? bukan. Mau pendaftaran, kan daftar dulu. Oh, pendaftarannya Iya. berarti sebelum pergi sudah harus pindah Harus pindah dulu karena kita mendaftarnya di Maluku. Kayaknya sepele ya Mas ya, tapi ternyata ribet loh karena oh iya pindah saat daftar, habis itu balik lagi pindah lagi ke Jawa. Oh nggak bisa Pak gitu kalau gitu. Kalau mau pindah itu hanya mutasi. Jadi mutasi keberangkatannya nanti. Jadi seperti ini. Kalau kita daftar di Maluku, kita kan pakai KTP semua persyaratannya di Maluku. Iya. Sudah KTP Maluku, KK Maluku, pokoknya domisili di Maluku semuanya, kita baru bisa daftar di Maluku. Iya. Kalau mau berangkat di kabupaten, ketika akan berangkat, namanya mutasi keberangkatan. Mutasi keberangkatan ya. Jadi menjelang berangkat baru bisa mutasi. Baru mutasi. Dan setelah pelunasan. Kalau belum pelunasan nggak bisa. Nggak Oh, bisa. syaratnya harus setelah selesai pelunasan baru mengurus mutasi. Betul. Nah, mutasi itu berarti kalau misalnya di Maluku terus dia mutasi ke lebih lama ya. Kalau misalnya tadi kan di Maluku 15 tahun. Ya, setelah pas berangkat itu nanti 15 tahun yang akan datang baru nanti mutasi keberangkatan saja. Ketika dia sudah mendaftar di Maluku kemudian pindah lagi ke Tuban misalnya, yang nggak usah pindah ya, tetap saja kan sudah daftar di Maluku, ya sudah daftar aja di Maluku. Terus misalnya karena alasan pekerjaan dia boleh, jadi nanti mutasi itu ada sebab, ada beberapa sebab bisa mutasi, tapi itu hanya mutasi keberangkatan loh ya. Jadi bukan mutasi keberangkatan, jadi menjelang berangkat baru bisa mutasi. Kan ada sebab, satu pindah domisili, pindah tugas, penggabungan atau pendampingan dengan orang tua yang sudah ada di Tuban misalnya. Misalnya gitu. Tapi Mbak Nun Sewu ya, kalau di Maluku tadi 15 tahun terus kok dia ke Tuban, berarti mengikuti yang Tuban lebih lama? Enggak, ya 15 tahun itu. Oh gitu. Iya, jadi 15 tahun kemudian pindah, karena di sana udah berangkat, 15 tahun lagi akan berangkat. Nah kan daftar nominatif keberangkatan keluar. Nah setelah keluar silahkan pelunasan.
di sana, tetap di Maluku, iya, ya. Setelah tetap. itu dia mau pindah ke Tuban di tahun yang sama. Betul. Di tahun keberangkatan, makanya dikatakan tahun keberangkatan. Kalau 15 ya 15 tahun lagi baru bisa mutasi. Mutasinya ke Tuban. Begitu. Siap-siap. Tapi ada syaratnya itu tadi. Ada catatannya kalau di Jawa Timur ada kursi kosong. Kalau nggak ada kursi kosong ya nggak bisa. Betul. Jadi nanti ada syarat-syarat mutasi kan ada 2, antar kabupaten dalam satu provinsi, atau antar provinsi, atau antar embarkasi. Nah itu nanti ada syarat-syaratnya nanti. Kemudian ini tadi udah dijelaskan ya. Sebenarnya saya mau tanya itu tadi, apakah berbeda masa daftar tunggu antar provinsi atau kabupaten? Jadi tadi menggunakan kuota provinsi ya, di mana nggak ada kabupaten, nggak ada ya. Kalau kita di Tuban, kalau Jawa Timur provinsi. Tiap provinsi beda-beda. Jadi Jawa Timur proteknya provinsi. Jadi seluruh provinsi dalam kabupaten itu sama. Jadi Tuban, Bojonegoro, Lamongan, pokoknya seluruh Jawa Timur itu sama. 34 tahun. Iya, sama. 34 35 ya. Iya, sama. Kalau seperti di Jawa Barat itu kan kuota kabupaten. Iya. Jadi Bandung berapa tahun, ini berapa tahun. Kalau Jawa Tengah tetap provinsi. Sama provinsi. Iya. Sama ya. Jadi proteknya beda-beda. Kayaknya yang Jawa Barat saja kok yang proteknya per kabupaten gitu ya. Berarti antara kabupaten satu dengan yang lainnya tidak sama. Ada yang 30. Tapi gitu itu diambil angka rata-rata atau bagaimana, Mbak? Nah, itu kita tidak tahu karena itu sudah ada provinsi di aplikasi masing-masing. Tetap Siskohat ya? Iya, tetap Siskohat. Kemudian, Mbak, kami ingin tahu nih syarat dan proses pendaftaran haji reguler. Untuk yang pendaftaran ya, karena beliaunya menangani pendaftaran juga. Napa mawon Mas syaratnya untuk pendaftaran haji reguler. Pendaftaran haji reguler ini persyaratannya yang pertama pasti harus beragama Islam ya. Kalau bukan beragama Islam ya nggak mungkin. Ngapain haji gitu kan ya. Harus beragama Islam. Kemudian yang kedua usia minimal itu paling tidak 12 tahun. Dibuktikan dengan apa kalau 12 tahun? Dibuktikan dengan akte saja ya. Akte kelahiran 12 tahun ya. Pas entry ya itu. Jadi pas ngentri pas 12. Kurang sehari nggak bisa nggak bisa. Jadi nggak bisa dinego meskipun tambah berapapun nggak bisa. Harus 12. Kemudian memiliki kartu keluarga, jadi sudah memiliki NIK meskipun KTP belum ada. Kemudian yang untuk anak, identitas anak KIA belum ada, tetap bisa. Karena sudah ada kakak tadi ya. Kalau di kakak kan sudah ada NIK-nya. Kemudian yang keempat, memiliki kartu tanda penduduk sesuai dengan domisili. Jadi kalau domisilinya di Tuban ya daftarnya harus di Tuban, nggak bisa di mana-mana. Kemudian yang kelima, memiliki akta kelahiran atau kenal lahir atau kutipan nikah atau ijazah. Jadi kalau anak yang 12 tahun kan belum punya nikah, akta kelahiran bisa pakai ijazah. Terus syarat-syarat itu dimasukkan map warna apa begitu mungkin ada? Ada ketentuannya. Kalau untuk Bank BSI itu mapnya itu biru, bisa dibeli di Koperasi Kemenangkap Tuban. Sebentar Mas Ansori, tadi di dalam syarat pendaftaran apa ada nomor rekening? Oh enggak, ada rekening. Kurang satu tadi. Persyaratan harus memiliki rekening juga. Dia daftar punya rekening dulu sejumlah 25 juta begitu ya. Kemudian ditambah syarat-syarat yang lain yang tadi disebutkan. Jadi yang pertama itu untuk pendaftaran haji ini jemaah itu harus ke bank dulu. Tetap ke bank dulu ya. Kalau terus kemudian yang ngasih porsi itu bank atau Kemenang? Bank, dari bank. Bank ya. Begitu dari bank sudah punya uang 25 juta langsung dikasih porsi. Setelah itu dia nggak bisa memproses ya. Tetap harus ke Kemenang begitu ya. Jadi sebetulnya sejak jemaah itu ke bank itu sudah mendapatkan nomor porsi. Cuman nomor porsi ke bank dulu ke bank kemudian divalidasi. Kalau nggak divalidasi nggak ada nomor porsinya. Kalau sudah ada nomor validasi. Nomor validasi ini siapa yang menerbitkan? Bank. Bank juga.
Dari nomor validasi itu nanti dibawa ke kantor, baru kelihatan nomor porsinya. Okay. Jadi kalau belum dibawa ke kantor belum kelihatan. Oh, berarti misalnya penentuan nomor porsi itu kan dari bank. Berarti nggak perlu khawatir ketika kita dari bank kita makan bakso dulu. Nah kan selang beberapa detik aja sudah mempengaruhi apa ini Mbak urutan gitu ya. Nggak masalah kalau seperti itu. Kalau sekarang nggak masalah. Jangankan hanya detik, tinggal berlibur dulu beberapa bulan juga baru ke Kemenak nggak mempengaruhi. Nanti aku telat enggak ya? Enggak. Oke. Kalau dulu memang seperti itu, harus segera cepat-cepat. Ini yang penting ya. Jadi nggak masalah. Jadi setelah kita mendaftar membuka tabungan di bank, kita langsung otomatis mendapatkan porsi. Mau ditinggal liburan, mau ditinggal makan bakso, tidak akan mempengaruhi ranking kuota begitu ya, ranking apa? Pendaftaran. Porsinya. Okay. Ada lanjut mungkin Mas? Yes, cukup itu. Cukup ya. Prosesnya seperti itu ya. Oh, setelah sampai di Kemenak itu diapain mereka? Yang pasti tidak dianiaya mereka. Tidak dianiaya, insya Allah dijaguyon kalau di dalam ruangan sekolah itu. Jadi setelah ternyata lawak semua. Setelah jamaah itu datang ke Kemenak, itu kan kadang mereka sudah ke bank, kadang ada yang belum. Nah, di BLAT itu kebetulan ada 2 bank yang sudah bekerja sama dengan kita, jadi bisa ke bank itu. Bank apa aja Mas? Ada Bank Nano Sinarmas itu sama Bank Panin. Bank Panin, oh itu yang bekerja sama dengan Kemenak. Kalau Bank Nano sama Bank Panin itu kita nggak usah datang ke banknya, di Kemenak otomatis gitu ya. Jadi mungkin persepsi masyarakat selama ini yang Kemenak semuanya ada gitu ya, padahal enggak kan, hanya yang bekerja sama saja dan ada setannya di situ gitu ya. Dulu kayaknya juga BSI ada ya. Ada, cuman kok beberapa tahun ini sudah enggak lagi karena infonya pegawainya kurang atau gimana. Oh iya. Jadi kita tidak memaksakan jamaah itu harus kemana, mau ke Kerso, mau ke Bank Jatim, mau ke bank manapun, yang pasti bank syariah itu aja. Atau ada mungkin Mas jemaah yang dia belum ke bank bawa uang, datang ke Kemenak, kayak begitu ada nggak? Ada ya. Terus habis itu diarahin ke bank dulu Bu gitu ya. Kita cuma ke bank dulu, di sini ada bank ini, ada bank ini, dan mau keluar juga nggak apa-apa, mau di sini juga nggak apa-apa. Kan itu hanya mereka. Iya betul. Jadi kita nggak menekankan ke satu bank gitu, terserah. Yang penting BSI gitu. Oke. Dan setelah itu kalau mereka belum mengetahui golongan darah, ini cek golongan darah. Nah, di kantor Kemenak juga ada. Sudah lengkap lah ya, dari koperasi ya. Terus untuk foto itu juga di Kemenak ya. Nah, foto itu untuk sekarang itu sudah tidak ada lagi karena sudah langsung online. Mas Kamaluddin Syirot tadi itu ya. Oh, berarti jemaah datang langsung foto langsung administrasi, langsung entry keluar, saat itu juga keluar langsung keluar nomor porsinya. Berarti yang nomor porsi sebenarnya dari bank. Cuma yang mengeluarkan kertasnya itu Kemenak gitu. Yang bisa tahu nomor porsinya itu kalau mereka sudah datang ke Kemenak. Siap. Tapi yang jelas kan tidak mempengaruhi ya Mas ya? Tidak mempengaruhi. Ditinggal beberapa bulan juga. Sekarang juga kelihatannya nggak ada blokir gitu. Jadi biasanya kan ada blokir 1 minggu itu, kalau nggak Kemenak diblokir. Tapi sekarang kelihatannya sudah tidak lagi. Jadi kapanpun mereka datang, porsinya akan muncul. Terus ini Mas, Mbak Viro juga boleh loh ini yang menjawab. Kadang kita itu kewalahan menanggapi pertanyaan-pertanyaan netizen. Kalau saya tanya itu berarti memang ada netizen yang tanya, Mas, dan harus saya jawab gitu ya. Mereka itu nanya bagaimana caranya mendaftar secara online. Nah ini kan saya nggak bisa menjawab juga. Nanti saya tanyakan, kebetulan ini podcast, saya tanyakan di sini ya. Monggo Pak. Karena yang menangani pendaftaran Pak Ansori. Jadi online Pak Ansori. Terus katanya manual tadi juga serabutan kan saling membantu. Kalau saya menangani mutasi, penggabungan, kemudian PKOH, data-data haji, dan persiapan untuk paspor kalau saya. Terus Pak Ansori bagian pendaftaran, pembatalan, kemudian DIPA.
Dipa juga ya. Saya kira Mbak Viro yang Dipa. Dibagi. Saya PKOH. Dibagi Mbak Ida, enggak ngeluh. Pantesan Mbak muda. Minta batur ngeluh Mbak Ida. Minta teman ngeluh. Iya, monggo Mas, sudah ada online apa belum? Terkait dengan pendaftaran online, alhamdulillah sudah sejak saya masuk di PHU itu 2 tahun yang lalu itu sudah mulai ada pendaftaran online dan sudah tercatat sampai dengan sekarang itu sekitar 60 orang yang sudah daftar online. Caranya bagaimana nih? Nah, caranya itu sebetulnya di YouTube itu sudah banyak Mbak Ida, cara-cara untuk daftar online. Jadi sekarang ini pendaftaran haji itu tidak harus orangnya langsung datang ke kantor, jadi dimanapun itu bisa. Teknisnya bagaimana Mas? Mungkin teknisnya kita bisa yang pertama itu ya buka bank dulu tadi. Ke bank dulu nggak? Ini mungkin kasusnya orangnya yang aras-arasan ke kantor atau mungkin dari luar kota gitu nggak? Yang pertama cari bank syariah dulu. Tapi gini bisa nggak sih Mas? Misalnya saya punya rekening tapi saya nggak bilang itu untuk haji misalnya. Tapi saya punya uang untuk daftar haji sebenarnya. Nggak bisa ya? Harus ada akad, Pak, saya daftar untuk haji begitu ya? Ya enggak tahu. Yang penting tabungannya syariah. Kalau jenengan punya tabungan syariah, kemudian kan ada juga yang orang mau daftar nabung dulu, kan ada yang seperti itu karena mereka berpikiran istitoah. Jadi dan sekarang di Indonesia kan sudah enggak lagi ada talangan ya Pak. Jadi nanti kalau ada bank yang membuka talangan dia akan mendapatkan punishment. Iya, punishment lah. Jadi dapat teguran kan sudah. Terus caranya tadi gimana Mbak Viro? Apa harus ada akad? Misalnya saya punya tabungan nih di bank syariah misalnya ya, tapi saya belum bilang kalau itu untuk haji. Ya kalau apa itu bisa langsung dibilang, oh Pak aku daftar online ini rekeningku misalnya seperti itu? Enggak, tapi tabungan jenengan ini hanya tabungan biasa atau tabungan haji? Oh, harus apa ini? Harus tabungan haji. Oh, jadi di akad awal sudah bilang tabungan haji kan? Betul. Oh, tidak bisa aku duit kok ning kono tinggal potong Pak nanti, nggak bisa ya? Jadi harus tabungan haji. Itu beda. Tabungan haji pun kalau tidak ada akadnya untuk didaftarkan haji ya tetap nggak akan dapat nomor porsi. Iya. Jadi meskipun anak itu sudah dibukakan tabungan haji, nabung gitu nggih, sampai 25 juta, tapi kalau dia nggak bilang minta validasi untuk daftar haji, nggak tidak akan didaftarkan haji, jadi nomor porsinya juga tidak akan muncul. Gitu. Ini penting loh Mas, dikirain banyak orang kalau sudah daftar udahlah itu urusan pemerintah, sama tinggal ngikut aja nanti dipanggil. Banyak kasusnya seperti itu beda. Jadi orang itu sudah buka tabungan haji, tapi kadang dari orangnya nggak tahu, kemudian dari pegawai banknya juga baru tidak menyampaikan harus divalidasi, orangnya kembali datang ke kantor. Saat datang ke kantor kita cari datanya nggak ada, soalnya belum ada validasi. Jadi kalau sudah divalidasi baru muncul di sistem yang ada di Sisko. Kok riwa-riwi jarine ngono. Jarine gampang kok riwa-riwi, mari ngono kok rene meneh gitu ya. Karena kesalahpahaman. Betul. Karena kurangnya edukasi ya. Iya, betul. Oke, berarti harus sudah ada tabungan dan berbunyi untuk haji dan memang sudah ada akad lah ya. Iya. Kan ada form yang harus diisi di bank itu ada. Kalau kita mau haji. Ada yang online tadi diteruskan Mbak Ida? Iyalah. Jangan terkesima dengan selingan-selingan. Ya, biar cepat selesai. Selesai 70%, guyon 30%, wale ya. Monggo. Terkait yang online tadi diteruskan ya. Untuk yang online tadi, jadi orang ini bisa buka di bank manapun dan orangnya di Indonesia manapun insya Allah bisa. Yang penting bank yang syariah dari sana itu bisa membuka rekening. Kemudian jangan lupa waktu minta validasi. Kalau validasi kan dia tetap harus ambil kode kabupaten, enggak ambil kode kabupaten masing-masing sesuai dengan KTP. Nanti berarti kalau dia hanya komunikasi ya dengan pihak bank itu ya. Nanti kalau harus ke Tuban nggak ada gunanya online. Betul. Jadi di banknya itu ditekankan validasinya minta di Tuban. Kalau minta di Tuban pasti datanya muncul ke sini. Kemudian nanti kita verifikasi di sini, kita cocokkan datanya. Kemudian nanti orangnya bisa download sendiri nomor porsinya tadi. Terus untuk foto dan lain sebagainya memasukkan ke sistemnya lewat Haji Pintar.
Jadi dia buat akun di Haji Pintar itu, kemudian di situ diikuti saja langkah-langkahnya, memasukkan nomor validasi dan lain-lain. Kemudian di situ nanti ada minta fotokopi foto KTP, foto wajah, foto selfie, foto dokumen-dokumen yang digunakan untuk pendaftaran haji. Semuanya Intinya bisa sih ya, cuma mungkin agak ribet karena semuanya juga tergantung sinyal kita kalau yang Iya, kemarin. harus ngerti IT juga Mbak Iya, Ida. betul, Khawatir betul. nanti kesalahan di validasi, nanti masuk di kabupaten Kalau lain, offline provinsi kita lain. sehari mungkin bisa selesai, kalau online mungkin diulang kayak kemarin begini-begini tuh Mbak ya. Soalnya kalau online kita juga kadang jarang buka. Iya. Tapi ada ya, itu online-nya dialamatin kemana gitu? Ya di Siskohat itu. Siskohat kita ya? bukanya lewat Siskohat. Jadi Haji Pintar itu sudah terintegrasi dengan Ke Siskohat. Siskohat. Jadi mereka daftar lewat Haji Pintar, itu sudah otomatis datanya muncul di Siskohat. Ada tambahan mungkin Mas? Oke, Cukup untuk yang online ini? cukup. Cukup ya. Nah ini kayaknya Mbak Vero nih. Kemudian syarat dan sebab pembatalan haji Mbak. Sepertinya pembatalan juga punya Pak Ansori, bukan punya saya. Yang penting kan saling membantu apa Iya. tadi Mbak? Oke, nanti nambah Ibu. Iya. Monggo Mbak Vero dulu. Monggo Pak An untuk pembatalan, karena terkait dengan pembatalan Pak Ansori yang pegang setiap harinya. Siap. Oke. Untuk pembatalan haji ini kan ada 2 kriteria. Iya. Ada 2 kriteria pembatalan haji. Yang pertama itu sebab lain, yang kedua karena meninggal Gini. dunia. Nah, yang sebab lain ini mulai tahun 2022 itu karena ada corona itu banyak calon jemaah ini yang bangkrut gitulah istilahnya, kekurangan dana, sehingga mereka karena sudah nggak ada yang diincar akhirnya Dana haji. ini dibatalkan. Iya. Ada yang menggunakan sebab lain digunakan untuk umroh juga banyak, diambil untuk umroh. Sakit juga ada. Sakit juga ada, butuh uang juga ada. Lah, karena ini hak mereka ya kita nggak bisa gandoli gitu. Syaratnya nopo mawon Mas? Untuk persyaratannya itu cukup mudah. Yang pertama orangnya itu harus datang ke Kemenang. Orangnya sendiri. Kalau yang pembatalan ini ya pembatalan sebab lain, orangnya yang bersangkutan ini harus datang ke Kemenang karena harus kita ambil gambarnya. Kita khawatir nanti dibatalkan ternyata yang bukan yang bersangkutan. Iya. Disalahgunakan beda. Disalahgunakan, ya. Kalau misalnya sakit begitu? Kalau sakit kita tetap masih ada Toleransi. kelonggaran, nanti pokoknya ada surat keterangan sakit, kemudian ada keterangan ahli waris gitu. Jadi yang membatalkan juga harus ahli warisnya. Nanti kalau biar ada yang tanggung jawab gitu loh. Kalau Terus itu memang- diminta uang bisa ya? Nanti prosesnya kan gini, jadi mereka setelah menyetorkan bekas-bekas itu, tadi yang pertama orangnya harus datang ya, kemudian ngisi formnya ada di Kemenag di PHU, kemudian menyerahkan setoran awal waktu daftar itu BPIH sama sama SPPH, sama fotokopi KTP rekening. Nah, itu nanti setelah semuanya lengkap, ada yang perlu ditandatangani formatnya 10.000. Nanti setelah itu kita proses. Setelah kita daftarkan, nanti prosesnya itu mungkin sekitar paling cepat itu 2 minggu. Insya Allah uangnya kembali langsung masuk di Ke rekeningnya. yang bersangkutan. Jadi nggak ada yang sulit ya Mas ya Iya, sebenarnya. betul. Heeh. Oh iya, ditambahkan Pak Ansori. Oke. Di rekening itu juga dia ditambah dengan virtual account-nya. Jadi nanti tidak 25 juta, tapi ada tambahannya karena dia sudah menunggu lama. Dari BPKH memberikan virtual account namanya. Oh. Tambahan lah namanya. Nggak tahu apa namanya. Apa ya kalau Ya, dibilang bunga kasarannya ya. bahasa masyarakat bahasa awam itu bunga gitu ya. Kalau di Ujro, BPKH ujro. ya ujro lah. Jadi kalau di BPKH namanya virtual account. Itu ada Pernah nanti. lihat nggak Mbak ada yang ditarik gitu dia sudah daftar berapa tahun dapatnya berapa? Ada yang bilang. Berapa Mbak? Iya, jadi Kan kayak kemarin itu, penasaran ya. iya kayak kemarin yang meninggal itu juga ada yang
Bu, saya kok dapat tambahan uang ini, kemarin saya kan uangnya hanya 25. Sekarang iya. jadi berapa? Nggak ditanya. Dikit sih, nggak banyak. Oh, kirain. Paling ya nambah 1 juta lebih lah, sampai 2 juta gitu. Berapa tahun? Ya, udah lama. 2000 berapa ya dia daftar? 2018. Bisa dicek kok. Bisa dicek sendiri di sama Haji Pintar. jamaah gitu. Di BPKH. Sebenarnya sih menurut saya nih ya, pemerintah itu sudah sangat transparan ya. Iya. Sampai yang hal begitu aja dikembalikan begitu loh. Ini kan banyak yang nggak tahu nih. Dikiranya kan kalau sudah ini ya udah kembali 25, padahal Enggak, ada lebih, lebihannya. Iya, namanya virtual com dari BPKH. Itu kan jangan seudon mulu. Terus proses mutasi nih antar kabupaten. Iya. Mutasi itu ada 2 ya, ada 2. Jadi mutasi dalam satu embarkasi dan mutasi antar embarkasi. Berarti kan kalau antar embarkasi itu kayak provinsi gitu lain, ya. betul. Jadi ada 2 mutasi. Jadi kalau mutasi antar embarkasi itu memang gak rumit. Karena apa? Karena harus ada kuota kosong yang akan ditempati mutasi. Jadi misalnya dari Kalimantan mutasi ke Surabaya. Kita lihat Surabaya itu mengeluarkan kuota kosong untuk mutasi berapa. Kalau misalnya mengeluarkan mutasi 50, ternyata sudah banyak yang mutasi dari embarkasi lain dan saya lihat katanya itu ada kuotanya ya. Iya, karena apa? Nanti kalau kita di Jawa Timur kalau di los mutasi dari manapun masuk ke Jawa Timur, mengurangi jatah Jawa Timur otomatis. Oh iya. Terus yang mengatur apa Mbak, kuota itu dari mana Mbak sebenarnya? Biar tidak mengganggu kuota aslinya gitu. Mengatur kuota gimana? Jawa Timur 50 misalnya. Terus ya yang mengatur itu siapa? Nah itu kita nggak tahu ya. Cuman kita dapat info dari Kanwil. Jadi untuk jatah mutasi tahun ini hanya 100 misalnya. Ini sudah hitungannya diisi. Tetap Jawa Timur ya? Iya. Ini sudah terisi 89. Kita tunggu aja. Jadi memang mutasi antar embarkasi kan harus melalui pusat dulu. Iya. Dari pusat. Jadi dari embarkasi misalnya dari Kalimantan ke embarkasi Kalimantan masuk dulu ke pusat. Dari pusat nanti akan diberikan mutasi yang akan ditempati, misalnya kalau Jawa Timur masuk Jawa Timur. Jadi agak lama memang prosesnya. Dan itu misalnya setelah lunas yang tadi ya, mau berangkat setelah lunas harus lunas. Baru bisa mengajukan itu. Jadi harus bisa mengajukan. Berarti waktunya pendek dong, Mbak. Betul, makanya. Jadi sebelum pelunasan, makanya kalau ada pelunasan awal secepatnya kalau mau mutasi loh ya antar embarkasi, secepatnya dilunasi. Setelah itu rekam udah siap. Jadi jadi persyaratannya itu diantaranya kalau antar embarkasi pertama surat permohonan yang bersangkutan. Kemudian rekomendasi dari kabupaten setempat. Jadi kalau memang dari Kalimantan berarti harus ada rekomendasi dari dia yang mau berangkat di situ, itu rekomendasi dia. Dia yang mau keluar gitu loh. Jadi misalnya dari Kutai dari Kutai, dia harus dari Kemenak Kutai itu. Ada rekomendasi Mbak, di situ. sebentar Mbak, sebelum dilanjut biar lebih jelas nih, sebenarnya juga ada yang tanya. Jadi orang ini kerja di Tuban, dia daftar haji di Jawa Barat. Betul. Di Jakarta waktu itu ya. Terus dia menikah, dapat orang Kediri, KTP Kediri, daftar haji lah. Dia mau ikut ke Kediri itu gimana? Itu aja Mbak yang dipakai contoh biar saya lebih mudah mencerna. Jadi yang tadi jadi dia sebetulnya ketika daftar awal, ketika masih sendiri ada di Jakarta. Berarti dia harus mutasi dari Jakarta, dari Kemenak misalnya Kemenak mana Jakarta Selatan gitu ya. Kemenak Jakarta Selatan, silahkan ambil minta rekomendasi dari situ, kemudian dikirim ke pusat. Bentar, rekomendasinya juga di permohonan tadi setelah ada permohonan dari jamaah pelunasan ya? Iya. Jadi pelunasan dulu. Waktunya ini. Iya. Jadi pelunasan dulu, selesai pelunasan membuat permohonan untuk minta direkomendasi pindah ke Jawa Timur. Jadi nanti dari Jakarta Selatan mengeluarkan rekomendasi ke
pusat, jadi minta untuk dipindahkan ke embarkasi Surabaya. Jadi nanti Surabaya juga banyak nanti yang di sana sudah dihimpun, sudah keluar SK yang dari Jakarta, sudah SK keluar, SK mutasi antar embarkasi sudah keluar ya. Dikumpul semuanya di Jawa Timur. Nah itu nanti di ranking. Karena apa? Nanti akan mengurangi kuota Jawa Timur. Kalau di los semuanya kan kasihan nanti Jawa Timur berkurang. Jadi ini ya, iya, karena pendatang gitu karena ya. pendatang. Jadi makanya akan dibatasi. Ada lagi Mbak tambahan mungkin? Kemudian, nah itu mutasi karena suami istri atau mungkin karena pindah tugas atau apa. Jadi beda-beda nanti nggih. Jadi persyaratan yang harus dibawa oleh sesuai kondisinya begitu ya, tidak sama ya. Jadi kalau memang alasannya pertama kan permohonan dari yang bersangkutan, kemudian rekomendasi dari Kankemenak bahwa dia akan mutasi, kemudian rekomendasi dari Kanwil yang akan dituju, yang akan dituju itu nggih. Kemudian bipih lunas asli, kemudian fotokopi surat nikah itu kalau suami istri, misalnya penggabungan karena suaminya seperti tadi nggih, karena suaminya domisili di Kediri sehingga dia mau menggabung ke domisili Tuban, istrinya daftar dari Kediri. Dia daftarnya di Jakarta. Berarti itu nanti penggabungan tetap ya, penggabungan suami istri namanya. Terus ada syaratnya yang penggabungan itu tentunya kan kalau penggabungan suami istri milih yang paling deket gitu ya. Apakah ada syarat misalnya 5 tahun baru bisa? Oh itu beda lagi itu nanti namanya penggabungan. Jadi itu nanti pengajuan penggabungan kalau tahun itu ada penggabungan, kalau tahun itu ada pendampingan. Kalau yang ini kan jadi kalau tadi sekedar mutasi ya mutasi aja dulu diurus gitu ya. Betul. Setelah itu ada lagi namanya penggabungan. Beda lagi. Ini mutasi karena menggabung ke suami misalnya. Kan ada yang begitu. Dia punya BPIH yang di Jakarta, satunya lagi suaminya di Kediri. Karena beda tempat, gitu. Karena sudah suami istri, penggabungan suami istri namanya. Mutasi karena menggabung. Mutasi loh ya. Maksud saya apakah ada syaratnya batas waktu minimal gitu untuk yang akan digabung si istri ini loh, Mbak? Enggak yang penting dua-duanya berangkat pada tahun tersebut. Landa, misalnya ya, begini. Itu kan tahunnya harus sama. Harus sama. Iya, mutasi harus sama. Bersyarat tadi kan penggabungan beda lagi. Ya. Berarti kalau penggabungan harus mutasi dulu juga kan karena dia daftarnya di sana. Belum, beda. Jadi yang penggabungan itu beda lagi Mbak Ida. Ini hanya untuk yang mutasi. Jadi mutasi itu ada yang menggabung suami istri atau mendampingi orang tua atau mungkin pindah domisili atau mungkin pindah tugas gitu nanti. Kemudian nanti juga harus ada, kalau memang nanti pindah tugas harus ada SK yang menyatakan bahwa dia, jadi ketika dia dipindah seperti kan banyak kemarin yang dari PT SIG sudah pindah ke Pati atau pindah ke Jawa Tengah atau pindah nggak tahu kemana gitu ya. Dia harus menyebutkan atau mengirim lah SK ketika dia dipindah, itu baru bisa. Kalau itu alasannya pindah loh ya. Tapi kalau pindah domisili berarti dia harus memberikan KTP dan KK domisili pada tahun itu, pada tahun dia berangkat lah. Nah, saya masih mengganjal nih pertanyaan yang tadi. Terus yang kasus itu karena real Mbak, orang ini nyata gitu loh, ada dan dia nanya di medsos begitu ya, sampai dia ya itu tadi bingung lah intinya. Nah itu gimana Mbak? Jadi si bapak-bapak ini dia daftarnya di Tangerang kalau nggak salah atau di Bekasi begitu. Terus dia kerja di Tuban lama. Kemudian menikah dengan orang Kediri. Istrinya sekarang sudah daftar sekitar 2 atau 3 tahun begitu. Nah, kalau dia mutasi ikut si istri apa bisa gitu? Berarti itu bukan mutasi, Mbak Ida. Itu namanya penggabungan, beda lagi. Itu beda soal. Kalau pada tahun itu ada
Tapi itu juga tergantung Mbak Ida. Kalau mau ikut istri di Kediri kan nggih. Nggak Istri di bisa. Kediri lah, tergantung yang berangkatnya ini mana dulu. Nggak bisa. Istrinya atau suaminya. Suaminya. Kalau antar lintas provinsi Nggak bisa. Kalau penggabungan antar provinsi antar tidak provinsi bisa. nggak bisa. Harus Jadi seprovinsi. harus Sudah jelas dalam ya, satu penggabungan provinsi. antar provinsi Tidak tidak bisa. Betul. Jadi hanya dalam satu provinsi. Iya. Iya mau. Iya. Iya. Itu yang Iya, ditanya nggak Mbak bisa. sampai Bisa. pusing itu. Iya. Saya juga pusing jawabnya, orang ngerti. Jadi kalau penggabungan antar provinsi nggak bisa. Tapi kalau dalam satu provinsi bisa. Jadi nanti kalau sudah database keluar dia diterima sebagai penggabungan, pendampingan, itu baru bisa mutasi. Jadi misalnya bisa ya dia berangkat sendiri, Iya. bukan sama istrinya. Iya, nggak gitu bisa. kan. Oh iya. Kecuali kalau dia sama-sama pada tahun itu berangkat. Bisa dimutasi. Karena beda. Beda mutasi. Daftarnya beda. Iya, itu beda soal Beda memang. tahun. Wis jelas raiso Iya, ngono ya. raiso, Wis iya, raiso. Oke. Mbak, kami juga ingin tahu nih perbedaan haji reguler, haji plus dan haji furoda. Aku piye, Pan? Karena kita menanganinya hanya reguler. Enggak, penjelasan aja sekali apa ya, kalau reguler itu begini, kalau haji plus itu begini, gitu aja sih. Kalau reguler, Karena yo akeh sing takon, bedane apa ngono kan? Nggih, karena saya bukan orang haji ya, kadang tak buka no Google. karena reguler ya kita menangani memang. Jadi yang ada di kabupaten masing-masing itu namanya haji reguler. Ya seperti itu. Reguler kan kita sudah tahu nggih, reguler itu kita yang menangani. Kalau plus itu ya memang Kemenang tidak menangani, tapi mengeluarkan setoran awal. Jadi porsi itu dikeluarkan dari Kemenang memang. Porsinya. Betul. Porsinya aja Porsinya ya. saja. Terus kalau travel gitu apa berdasarkan domisili juga? Enggak sih. Oh, enaknya di situ mungkin ya. Saya mau berangkat dari Jakarta bisa. Oh. Yang mengeluarkan itu nanti Kemenak, dari Kemenak yang apa tadi kuota? Kuotanya dari provinsi. Provinsi. Betul. Jadi bukan dari Kemenak. Jadi setoran awal untuk yang plus itu dari provinsi. Jadi bedanya kalau plus bisa daftar dimanapun, intinya begitu ya Mbak? Enggak juga. Enggak. Piye? Ya tetap ya Pak di provinsi itu, cuman kan tidak di kabupaten. Yang Mungkin bisa menangnya menambah provinsi ya. Monggo. Haji ini kan infonya, bukan infonya sungguh. Ada 3 itu nggih, haji reguler. Haji reguler itu yang kita tangani di kabupaten. Iya, haji pemerintah itu Iya, ya. pokoknya yang seperti nangani biasa. Kita langsung menteri itu nggih. Iya. Antriannya panjang, Betul. 35 tahun. Kemudian ada haji khusus yang dulu dikenal dengan Haji OL plus itu Iya. nggih. Nah, itu juga resmi lewat Kemenang juga, cuman lewat PIHK dulu. PIHK nanti akan setelah bayar porsi itu, kemudian diantarkan ke kanwil provinsi untuk memperoleh nomor porsi juga. Antriannya paling cepat itu 5 tahun. Paling Sampai cepat 7 ya. tahun. Jadi kalau di bawah itu ya mungkin kita harus hati-hati benar atau enggak gitu. Iya. Kemudian ada lagi haji Furoda. itu nggih. Nah, furoda itu mestinya kan haji untuk undangan itu nggih. Berarti Jadi itu kita kewenangannya harus hati-hati. malah Kewenangan hati-hati travel, ya. nggih, kewenangan travel. Kalau memang Terus gini Mas, visanya haji maksudnya gitu ya undangan aman, itu mungkin. mestinya kan kalau kita bersurat yono iki lho jenengmu sing undang Raja Arab misalnya. Lah, apa seperti itu? Itu kan kadang kan juga di Karena kita tidak pernah menangani beda, jadi kita nggak tahu prosesnya, Lah, prosedurnya kita bagaimana. kan secara umum juga dituntut tahu Mbak, saya juga nggak tahu masalahnya. Cuman intinya harus hati-hati. Harus gitu. hati-hati, Harus betul. dipastikan kalau memang haji furoda itu kan non kuota gitu. Kalau yang plus tadi kan masih kuota. Kemudian reguler juga kuota. Yang furoda itu kan non kuota. Nah, ini harus hati-hati. Harus bisa Harus selektif. dipastikan visanya itu visa haji gitu aja. Jangan bisa. Kalau nggak visa haji kan ditolak. Iya. Harus dipastikan visanya yang dipakai itu visa Bisa haji. haji. Menarik ya. Jadi nek cari Haji gak amannya entek mending ternyata haji bahasnya. khusus mawon. Oke, tau ngene Mas. Sudah berapa menit Mbak Frida? Yang aman itu reguler. Reguler itu paling Waktunya aman. juga Paling aman lama. iya sih, Paling kalau aman. pengalaman kemarin itu ada jemaah yang plus dia itu
mengiri begitu, mengiri, menganan, iri lah, iri. Iri kepada jemaah haji reguler. Enak ya gitu. Kendaraan disiapin 24 jam, mangane teratur enak-enak, hotelnya gak pindah-pindah begitu dan lama. Terus kita ya tolah-tolah, ngono berarti gak enak sih. Berarti yang plus belum tentu enak kok dia mengeluh kan buktinya. Enak ya, begitu kan berarti lebih enak kita. Kalau saya begitu aja sih, ya nggak tanya, itu Pak Nomis kok bikin gak enak itu loh kenapa gitu, itu saya juga nggak nanya. Soalnya plus sekarang juga harus hati-hati Mbak Ida, banyak penipuan. Oke, betul Mbak. Kemudian Mbak, nanti kita bahas lagi tuh masalah yang Mbak, mungkin ada nama Biro Travel Haji dan Umroh Kabupaten Tuban yang sudah berizin biar masyarakat ini tenang gitu dia. Makanya kalau di Tuban sudah ada satu ya Pak ya, yang untuk biro PIHK. Yang lainnya kelihatannya masih apa ya, kantongnya tuh nggak ngesup lah jadi kelihatannya ngesup itu. Ada 17 beda kalau apa? Tuban ya? Kalau biro travel umroh itu kan? Tuban, Kabupaten Tuban ada 17. Cuman yang 13 itu, yang 14 izinnya sudah ada, dan yang 3 itu masih proses. Jadi belum turun. Berarti banyak juga ya 14. Umroh saja. Umroh ya? Iya. Bukan haji plus ya? Bukan PIHK loh ya. PIHK singkatannya apa sih Mas? Penyelenggara ibadah haji khusus. Jadi kalau mau haji khusus ya benar-benar harus cari travel yang betul-betul amanah ya Mas ya. Dicek ini sudah dicek lewat web, kemenak itu dicari. Sudah berizin belum? Yang penting udah berizinnya itu ya. Kasihan nanti was mahal gak nyampe. Harga juga pengaruh Mbak Ida kadang-kadang. Iya Mbak ya. Jadi harga kalau udah di bawah berapa Pak? 250 sudah itu wis perlu di bawah 250. Iya, itu tanda tanya besar. Betul nggak? Duit Mbak. Duit godong. Baik Mbak, persiapan apa saja yang sudah dilakukan Kemenak Tuban untuk persiapan haji 2025 ini? Ya. Untuk tahun 2025 operasional haji 2024 baru ditutup pertanggungjawabannya di akhir Agustus kemarin. Jadi September ini sudah dianggarkan dan kalau untuk kabupaten, terutama Kabupaten Tuban, kita sudah mulai persiapan dokumen perjalanan haji. Di antaranya yang paling rumit adalah paspor. Udah mulai ini? Sudah mulai. Jadi kemarin hari Senin tanggal 23 kita diundang Kanim Tanjung Perak, Kanim kelas 1 Tanjung Perak Surabaya. Berarti dimulainya juga mulai September begini ya, karena Agustus pertanggungjawaban. September sudah mulai. Kemarin kita sudah mendapatkan info terkait estimasi kuota tahun 2025 dari Kanwil. Untuk yang database jamaah haji tahun 2025 belum turun karena itu dari pusat ya. Cuman kalau Kanwil kita memakai estimasi dulu terkait dengan persiapan dokumen perjalanan jamaah haji. Karena paspor itu yang paling rumit. Karena apa? Ketika dia daftar itu kadang-kadang antara data daftar dengan real sekarang banyak yang berbeda. Nah, disitulah banyak lika-likunya pembuatan paspor sehingga kadang-kadang pusing itu ya. Kalau pusing nggak beda, cuman bingung aku mau pusing ora, tapi lika-liku. Pusing nggak lika-liku iya, tapi pusing nggak. Udah cepet tuan ya pusing terus. Jadi untuk pembuatan paspor ini banyak yang terutama yang tua. Kan rata-rata jamaah haji kita itu usianya di atas 50. Mbak Vira berapa? Saya sudah 50, kurang 1 tahun. 50 kurang 1 tahun. Insya Allah. Jadi yang 50 ke atas banyak yang surat nikahnya itu berupa bukan berupa ya, tertulis tahun lahir saja. Jadi sedangkan imigrasi itu dia nggak mau lengkap. Jadi
tempat, tanggal lahir, tahun, bulan lengkap. Bule-bule saya malah di Kuarang Mbak, 17 Agustus 1945. Jadi Mbak adiknya bodoh. Tapi di surat nikah pasti nanti tertulisnya tahun lahir. Nah, di situ nanti peran KUA. KUA memberikan surat keterangan. KUA ya? Iya, KUA, karena kan yang mengeluarkan surat nikah akte nikah kan KUA. Iya, jadi KUA nanti yang mengeluarkan surat keterangan bahwa orang ini lahir pada tahun, bulan, tanggal sesuai KTP KK, sehingga itu bisa nanti dipakai untuk persyaratan pembuatan paspor. Jadi sekarang Kanwil Imigrasi ini sudah mulai membuat rapat koordinasi terkait persiapan pembuatan paspor. Dan semoga saja, semoga untuk Kabupaten Tuban paspor itu masih easy paspor, masih jamaah itu tidak harus datang ke Kanwil dengan berbondong-bondong orang-orang tua, terus kerepotan nanti membuat M-paspor. Jadi M-paspor itu nanti jamaah online. Kasihan kalau saya melihat jamaah haji membuat paspor secara online. Biasanya enak di sini jadi satu gitu. Nah, makanya moga-moga itu namanya easy paspor. Moga-moga masih bisa dikabulkan lah sama Kanwil. Jadi enggak. Saya pernah loh Mas Ansori tahun 2016 itu perjalanan dari Tuban ke Surabaya untuk bikin paspor itu macet 8 jam. Betul. Kayak penang Jember. Itu hanya Tuban Surabaya yang dulu tahun 2016 tuh ditempuh 2 jaman lah. Betul. Dulu itu. Belum nanti kalau bawa orang tua jalan. Waktu itu saya masih muda pada itu iya aja kan pusing. jenengan. Saya suka pusing gitu ya. Jadi kan nggak suka pusing tapi suka lika-liku. Oke Mbak. Kemudian kemarin tahun 2024 itu pendaftar mulai bulan apa sampai apa itu Mbak, itu juga banyak yang ingin tahu. Okay. Untuk kemarin pendaftar dimulai bulan September 2012. Iya, enggak 2011. Iya, sampai Januari 2012. Oh, berarti September 12 sampai Januari. September, Oktober, November, Desember, Januari. Iya, 11 sih mau ya. Iya, 11. Ini untuk 2024. Iya. Terus kira-kira nih estimasi untuk 2025 berarti pendaftar di yaitu mulai Januari. Enggak sampai Februari, kemarin masih ada Januari tanggal. Akhir Januari masih ya. Masih sampai di Juni ya. Sampai Juni. Akhir Juni. September, Oktober, November, Desember, Januari. 5 bulan ya, Mbak ya. Wis dihitung niki Mas. Januari 6 bulan. Ya antara 5 sampai 6 bulan. Betul, itu ya. Karena kemarin kan ada cadangan juga jadi makanya agak nggak tahu nanti kalau ini kelihatannya belum cadangan yang sampai Juni mungkin Mbak ya. Khawatir nanti makanya saya hanya menggunakan estimasi yang dari Kanwil. Nanti kalau memang ada cadangan kan nanti akan naik otomatis. Oke. Kemudian Mbak, waktu normal persiapan pemberangkatan haji itu berapa lama sih? Nek normal gak nyusu. Pemberangkatan atau operasional haji? Pemberangkatan Mbak. Jadi misalnya mulai jenengan sekarang pasporing, mulai berarti sampai operasional Mbak. Operasional ya, itu betul. namanya ya. Beda. Kalau pemberangkatan itu hanya yang ada kalau kita mau berangkat. Nah, kalau operasional haji itu mulai dari dokumen awal, pengumpulan data, kemudian verifikasi data sampai pembuatan paspor. Jadi dokumen perjalanan itu yang paling penting untuk jalan jamaah haji nggih. Karena jamaah haji kan heterogen, ono sing duwe, ono sing gak duwe ijazah lah dan lain sebagainya pokoknya. Betul. Sing lemu. Terus setelah pemberkasan selesai, ada lagi proses. Paspor sudah jadi, masih ada proses yang lebih rumit lagi. Namanya Saudi Biovisa. Mestinya Saudi Biovisa itu kewajiban jamaah masing-masing. Cuman kita kan jamaahnya heterogen. Kadang-kadang isotora
jempol sakmen pinjer pare. Iya. Kan kita pakai akun masing-masing, ribet. Akun iki opo? Jadi makanya Kemenak Tuban memfasilitasi untuk Saudi biovisa di Kemenak. Nah, kadang-kadang jenenge antri sak Indonesia dunia. Kadang-kadang trouble. Kadang sulit. Kadang mudah, kadang sulit. Kadang-kadang kita sampai jam 9 malam. Kadang-kadang ya sampai jam berapaan? 10. Tapi saya salut, haji nggak ada yang pusing itu loh. Lika-liku Hanya lika-liku saja, tapi juga nggak pusing. Lanjut, Mbak. Setelah selesai Saudi biovisa, masih ada lagi proses yang lebih rumit lagi. Iya. Tapi hebat, nggak pusing walaupun Iya, makin rumit, makin rumit. Lebih rumit lagi apa? Kita perlu mengupload hasil biovisa tadi. Hasil biovisa, kalau kan ada beberapa jamaah yang mengerti tentang IT ya, mereka sendiri yang melaksanakan biovisa. Nah, hasilnya itu nanti dikirim ke kami, kadang-kadang ada yang dikirim ke sana, kemari sudah saya kirim ini. Nah, kita mau cari di mana riwayatnya untuk mengupload ke Siskohat, kan nggak bisa di visa kalau itu hasil itu nggak kita upload. Masalah itu ya. Iya. Tapi Iran nggak pusing kan walaupun banyak masalah. Hanya lika-liku saja. Betul. Nah, setelah selesai biovisa, kemudian kita mengupload hasil biovisa tadi ke Siskohat, itu yang dijadikan dasar untuk visa nanti. Nah, sedangkan visa ini besok kita mulai di Februari. Maju hijriahnya berarti nanti paspor Desember harus sudah jadi. Desember ini sudah. Desember harus sudah jadi. Setelah itu kita verifikasi berkas dengan paspor. Berarti sebenarnya haji ini nggak ada istirahatnya ya, walaupun pelaksanaan haji udah selesai, buktinya Agustus baru selesai evaluasi ya. Nah, setelah itu September langsung mulai lagi apa tadi namanya pasporing, sosialisasi pasporing macam-macam sampai nanti Desember sudah harus paspor jadi Saudi biovisa. Habis itu April berangkat. Iya, April berangkat. Moga-moga nggak tersatu lagi nggih. Biar nanti nggak kepotokan seperti tahun-tahun sebelumnya. Kepotokan. Saya taunya kebodohan. Saya taunya kebodohan. Iya, saya juga Mas, kebodohan. Memang tekad bulat itu kebodohan taunya. Kalau tekad langsing kebodohan. Baik Mbak Viro sama Mas Ansori, sebelum kita akhiri nih perbincangan menarik kita kali ini, mungkin ada kesan pesannya kepada masyarakat Tuban. Pemirsa On Mic. Oke. Mas Ansori mungkin saya dulu nanti diteruskan Mbak Viro. Untuk saya pesannya itu cuman berapa pesannya itu untuk masyarakat, jangan percaya dengan berita-berita mungkin bisa mempercepat pemberangkatan haji gitu, karena hari-hari itu banyak Pak, terutama orang yang sudah lansia itu datang ke kantor ngerayu-ngerayu kita, nanti kita beri gini untuk bisa untuk bisa diberangkatkan haji lebih cepat. Sebetulnya berangkat haji lebih cepat ini bisa, syaratnya ada 3 itu. Yang pertama itu lewat pelimpahan, kan pelimpahan pakai orang tuanya jadi bisa lebih cepat. Kemudian yang kedua daftar haji khusus, dan yang ketiga apa Mbak? Penggabungan kalau ada. Kalau ada. Itu jalurnya. Yang selain dari itu, kalau membayar berapa bisa berangkat dulu, ya itu sama sekali tidak betul. Mungkin itu pesan dari kita, harus hati-hati. Jadi kalau ada yang menawarkan berapa bisa berangkat, tidak usah dipercaya. Mbak Viro mungkin. Terima kasih. Kalau pesan dan kesan hanya kalau itu untuk jamaah ya, kalau ini untuk On Mic saja gitu. Terima kasih kepada tim On Mic yang telah memfasilitasi kami memberikan informasi kepada jamaah haji Kabupaten Tuban terutama, dan khususnya untuk jamaah haji tahun 2025, sehingga dengan informasi ini bahwa kita sudah memulai dokumen perjalanan haji, jamaah haji sudah bisa mempersiapkan diri
terutama persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi untuk pembuatan paspor. Karena persyaratan itu harus sama dan tidak boleh ada yang beda. Bu, bisa ke sana, Bu. Oh iya. Jadi terima kasih dengan Omik yang memberikan fasilitas ini untuk bisa menyampaikan kepada jamaah haji Kabupaten Tuban tahun 2025 persiapan. Oke. Itu aja. Tadi Pak Ansori sudah memberikan kesan dan pesan. Boleh terkait. nambah pesannya sedikit? Oh monggo Pak Ansori boleh. Pesan lagi ya untuk masyarakat, barangkali mau ada informasi apa-apa biar infonya itu jelas, tidak biar bisa langsung datang ke Kemenak, ke PHU ya, biar tidak ada jawaban yang pasti gitu ya. Kemudian bisa juga tanya lewat WA gitu, insya Allah dijawab. Jadi kalau mungkin rumahnya jauh gitu cukup WA saja, insya Allah dijawab. Ada WA khusus ya? Ada yang biasanya dikasih itu. Insya Allah dijawab. Oke, luar biasa pemirsa On-Mic dulur Kemenak Tuban yang berbahagia. Pembicaraannya sebenarnya masih banyak yang ingin kita tanyakan, tapi waktu juga yang kurang bisa. Nanti lain waktu kita sambung lagi ya Mas ya, ya Mbak ya. Oke, tetap berkiprah untuk Kemenak tercinta dimanapun Anda berada. Nang Kediri tuku tahu bersama Obama. Yuk persiapkan diri untuk Haji 2025. Saya kupat jangan nekoro menawi wonten lepat dalam nyuwun pangapura. Saya Laidia Mariati, Pranata Humas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban undur diri. Akhir kata wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.